Allah selalu ada di tengah-tengah kita. Allah setia menemani, setia mengikuti, setia mendampingi, setia memperhatikan. Roh Kudus juga keluar dari Bapa, dia datang dari Bapa. Makanya antara Yesus dan Roh Kudus kualitasnya sama. Milikilah roh kepekaan. Seringkali Roh Kudus berbicara kepada hidupmu, kepada pribadimu, kepada hatimu. Tapi seringkali pikiranmu lebih dominan. Kepekaan itu timbul dari hati yang taat, yang tunduk kepada otoritas sorga. Tunduk kepada Roh Kudus. Jadi kalau saudara tidak jaga hati saudara, itu menentukan Roh Kudus berbicara apa tidak. Roh Kudus menjadi pembela bagimu. Engkau menderita, dianiaya, dikucilkan, dihakimi, dituding-tuding. Terkadang saudara direndahkan, tapi Roh Kudus akan membela. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita mempersiapkan hidup kita. Kalau Engkau bersama dengan kami Tuhan, apa yang membuat kami takut? Kalau Engkau yang menyertai kami Bapa, apa yang membuat kami bimbang? Hidup kami selalu ada kepastian. Hidup kami pasti ada kemenangan Tuhan. Itu sebabnya diamlah dalam hidup kami. Bertatalah dalam hati kami. Karena Engkau yang menyelidiki sampai ke dasar hati kami. Ini hidup kami Bapa. Ini hidup kami dalam Engkau. Berkaryalah terus Tuhan. Hingga sempurna atas kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Ku tidak takut. Sebab Engkau besertaku. Ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku. Bahkan menolongku. Kau batu karangku.
Dia adalah firman. Yesus adalah firman yang memberi kemenangan bagi setiap kita. Itu sebabnya lagu ini mengatakan jangan takut, jangan bimbang. Jangan kita khawatir akan hari esok. Karena tangan yang kuat memegang hidup kita. Itu sebabnya biarkan firman itu bekerja dan berkarya. Terima firman itu dalam kehidupan kita. Karena firman mempunyai kuasa yang besar atas kehidupan kita. Dia mengubah hidup kita. Dia memberikan ketenangan, kesejukan, bahkan damai sejahtera dan sukacita. Ada banyak hal yang bisa dikerjakan. Karena karyanya kita boleh mengalami hal yang baik dari surga. Itu sebabnya mari saudaraku pagi hari ini. Jangan biarkan sukacita kita tercuri. Jangan biarkan sukacita kita hilang. Tetapi izinkan Allah menguasai hidup kita. Firman yang akan memerdekakan hidup kita. Firman yang akan memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati. Imani, Dia megang hidup kita. Dia menopang hidup kita. Dia menolong hidup kita. Terima kasih Roh Kudus. Dalam momen Natal ini, Engkau sangat-sangat mengasihi kami. Engkau lahir untuk menyelamatkan kami. Dan Engkau pergi meninggalkan kami ada di sorga. Engkau tidak meninggalkan kami lagi. Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu yang ada dalam diri kami, menyertai hidup kami. Berkatilah Tuhan pujian penyembahan kami. Dan semua umat-Mu yang datang dalam momen Natal ini, Engkau memberkati mereka. Dan kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap katakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat datang bagi yang baru pertama kali datang. Dan selamat Natal. Ya, saudara, baju boleh baru, celana boleh baru, sepatu boleh baru. Terkadang ada yang saya lihat penampilan rambutnya rambut baru. Yang tidak kelihatan adalah hati. Yang saya mau katakan hatimu juga harus baru. Katakan amin. Ya, kemarin kita sudah bicara tentang poin bagian pertama, Allah menyertai kita. Saudaraku, suara agak habis juga. Saudara lihat bahwa kita sering waktu saya masih kecil, waktu saya masih sekolah minggu, dan saya ingat saya pernah mendapatkan sebuah peran. Ya, pada waktu itu ya saya menjadi orang Majus. Ya, beberapa kali peran-peran anak-anak sekolah minggu, terkadang jadi gembala, terkadang ya jadi Yusuf, ada orang-orang yang begitu, ada yang jadi Maria, ya. Dan terkadang memang replika itu tidak salah, itu benar. Untuk memperlihatkan, untuk memperingati, untuk mengenang bagaimana cara umat-umat Tuhan untuk merayakan Natal, ya. Dan ciri khas daripada Natal itu selalu ada pohon Natal, ada lampu-lampu, ada hiasan, ya. Itu ciri khas. Boleh saja, tidak ada masalah. Bukan berarti kalau tidak ada lampu,
saudara tidak, atau tidak ada pohon, saudara tidak bisa merayakan Natal, bukan berarti begitu. Dimanapun, kapanpun, saudara juga akan merayakan Natal. Haleluya. Tahu arti Natal? Ya, ada yang lahir juga tanggal 25 Desember. Ya, ada yang kasih nama Natal, karena nama Natal tidak ada, kasih nama apa? Ada yang pakai nama Mary, ada pakai namanya Christmas atau Christine. Itu bagus-bagus saja. Ya, saudaraku yang terkasih, saya rindu untuk memberitakan firman Tuhan pada saat ini adalah poin kedua tentang Allah menyertai kita. Kalau kita lihat tema kita, Allah menyertai kita. Nah, terkadang memang kalau kemarin saya berbicara tentang Matius 1:23, ya, dibagikan lagi supaya yang baru juga bisa memahami kenapa saya nanti berbicara tentang Roh Kudusnya. Ya, Matius 1:23 dulu. Ya. Matius pasal 1 ayat 23, demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara boleh kasih nama anaknya Immanuel. Ya, Immanuel, boleh. Artinya saudara bahwa anakmu itu Allah menyertai dia. Ya, boleh. Ya, kasih nama Yusuf juga boleh. Nama saya Yakub. Ya. Boleh. Ya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, berbicara tentang Immanuel ini berarti berbicara Allah menyertai kita. Ya, seperti kemarin saya berkatakan bahwa secara umum kata Allah menyertai kita itu Allah setia menemani, setia mengikuti, setia mendampingi, setia memperhatikan, itu pada umumnya. Ya, dan yang kedua adalah Allah selalu ada di tengah-tengah kita. Kata menyertai. Makanya kemarin saya sudah bicara tentang meta. Ya. Artinya Allah menyertai kita. Nah, saudara yang terkasih, di dalam Matius 1 ayat 21 dan 22. Tolong. Matius pasal 1 ayat 21 sampai 22, demikian bunyi firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Saudara lihat, bahwa kelahiran Yesus ini untuk menyelamatkan semua umat dari dosa. Karena berbagai macam, ketika Adam dan Hawa itu jatuh, berbagai cara Bapa itu mempunyai sebuah rancangan untuk menyelamatkan. Kirim Nuh, kirim Musa, ya, Abraham, terus sampai nabi-nabi. Di situ ada Elia, ada Elisa, sampai melihat beberapa hukuman juga dinyatakan. Dan mereka pada mulanya keluar dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian, itu 40 tahun. Mereka menghadapi tekanan hidup, didikan. Habis itu mereka masuk tanah perjanjian, dan di tanah perjanjian mereka kembali ke laptop. Mereka kumat lagi, meninggalkan Tuhan lagi. Lalu masuk di pembuangan 70 tahun. Dan di situ dididik, di situ ada Daniel, ada Sadrak, ada Mesak, Abednego, di situ ada nabi-nabi besar, Yesaya, Yeremia, dan di situ juga ada nabi-nabi kecil. Nah, saudara lihat, pada waktu penderitaan berbagai macam cara, makanya dalam Yesaya 7 ayat 14 dikatakan, ya, Yesaya 7 ayat 14, oleh berbagai macam cara firman Tuhan sampai waktu itu di tengah pembuangan ada penderitaan. Lalu Tuhan pakai Yesaya untuk menyampaikan pesan. Apa pesannya? Yesaya 7 ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Berarti 700 tahun sebelum Yesus lahir,
firman Tuhan disampaikan bahwa ada seorang wanita akan melahirkan dan diberi nama Immanuel. Maka Matius 1 ayat 21 sampai 23, Immanuel itu yang menyertai itu adalah pribadi Yesus. Amin ya. Saya mau cari jalan supaya masuk ke Roh Kudus. Ya. Banyak jalan menuju ke Roma, tetapi saudara lihat bahwa segala sesuatu intinya saudara akan sampai mengerti kenapa Yesus hadir di muka bumi ini. Nah, saudara lihat, janji Immanuel pada waktu itu Yesus menyertai hanya 3,5 tahun. Ya, dari umur Yesus sampai umur 30, ya, dia dibaptis, begitu dia mengerti pelajaran sekian tahun. Dan Yesus pada waktu 40 tahun, 40 hari dia puasa. Lalu dia melakukan banyak perkara, mukjizat, kesembuhan. Dia menyertai hanya 3,5 tahun. Lalu Yesus disalibkan, ya, dan dia pergi ke sorga. Dan dia berkata di dalam Yohanes 14, ya, Yohanes 14 ayat 16. Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17, demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa. Aku akan minta kepada Bapa. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dia akan menyertai bukan sekedar 3,5 tahun, tetapi selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Dunia tidak sepaham dengan dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Dunia bahkan kita tidak melihat dia, tidak mengenal, tetapi dia ada dalam diri kita. Tetapi kamu mengenal dia. Kita mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu. Sebab dia menyertai kita. Dan akan diam di dalam kamu. Amin. Jadi saudara, pada waktu Yesus lahir berwujud manusia, itu bisa dilihat hanya di Yerusalem dan sekitarnya. Dan itu pun sampai 3,5 tahun. Lalu sekarang kita tidak bisa melihat dia. Saya ingin membawa sebuah gambaran bagi saudara. Bahwa siapa yang berperan, ada zaman Bapa, zaman anak. Saya pernah tentang seminar, saya sudah pernah bagikan seminar tentang zaman Bapa, zaman anak, zaman Roh Kudus. Mulai peta zaman, mulai dari awal sampai kitab Wahyu sudah saya bagikan di Bedugul 3 hari. Ya, tetapi sekarang ini saya tidak berbicara itu. Saya sedang berbicara peran yang berbeda. Tetapi satu pribadi, ya, sama. Dia berperan pada saat 3,5 tahun. Pada Yesus sudah pergi ke sorga dan dia berkata, aku pergi kepada Bapa memberikan penolong bagimu dan dia ada di dalam dirimu. Katakan, Roh Kudus ada di dalam diri saya. 2, 3, Roh Kudus ada di dalam diri saya. Saya sedang mau berbicara saat ini. Saudara paham bahwa Roh Kudus itu pribadi Yesus juga, pribadi Bapa juga yang menyertai saudara. Lalu kata penolong dari bahasa Yunaninya, parakletos bahasa aslinya. Parakletos itu kalau kita terjemahkan itu advokat, pengacara, pembela. Ibarat seorang hakim di situ saling berdebat, ya. Mengadakan pembelaan yang tertuduh dengan yang menuduh, yang memperkarakan sama yang diperkarakan. Lalu di situ ada pengacara. Pengacara daripada pribadi lepas pribadi saling membela, ya, saling terus supaya ini yang benar, ini juga berkata ini yang benar, ini juga berkata ini yang benar. Saudara lihat, Parakletos ini, Roh Kudus, dia membela saudara. Jadi bukan sekedar 3,5 tahun Tuhan pergi ke sorga, Tuhan juga mengerjakan, Bapa mengerjakan, menyertai. Kalau 3,5 tahun dia bela murid-muridnya, dia bela umat-umatnya, maka sampai hari ini
Roh Kudus menjadi pembela bagimu. Engkau menderita, dianiaya, dikucilkan, dihakimi, dituding-tuding. Terkadang saudara direndahkan, tapi Roh Kudus akan membelamu. Amin ya. Enak kita kalau kita mengerti Roh Kudus itu. Makanya saya berkata, Roh Kudus ada dalam diri saya. Jadi saudara nggak perlu risau. Anak-anakmu ke depan, engkau membangun maligo rumah tangga. Percayalah, kalau saudara libatkan Roh Kudus, dia akan membela istrimu. Yang repot ya. Jadi, kalau ibu-ibu, kalau suami tangannya ringan, ya ringan, plak, nah gitu yang umpamanya ya, plak, nah, jangan kita bertengkar, masuk kamar, tutup pintu, berdoa, itu berbahaya. Kalau istri bantu juga ngomel, kamu begini, dia deru satu-satu. Tapi kalau saudara masuk kamar, itu berbahaya. Karena apa? Dia membela. Jadi kalau saudara dirugikan orang, ditipu orang, sudah masuk kamar minta pembela. Kalau dia membela, dia benar-benar menjadi pembela, menjadi advokat bagi kita. Setuju? Jangan lakukan makanya, berbahaya. Ya, haleluya. Ibu-ibu merasa dibela ini hari ini, nanti dulu belum selesai. Ya, kata yang lain itu alos parakletos. Nah, berbicara alos ini, berbicara yang lain ini, artinya ada pembela yang lain selain Yesus. Saudara perhatikan, mari kita lihat Yohanes 8. Ini saya mau tekankan, ini ayatnya supaya saudara mengerti bahwa Roh Kudus sama Yesus sama Bapa itu sama. Yohanes 8 ayat 42. Yohanes pasal 8 ayat 42, demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Itu kata Yesus. Bukan kehendakku tetapi kehendak Dia. Aku datang. Aku keluar dan datang dari Bapa. Jadi Bapa itu artinya pada waktu berita penyelamatan, dia mengutus firman-Nya itu menjadi manusia. Maka dikatakan aku keluar dari Bapa. Dan datang pun juga dari Bapa. Yesus sama Bapa sama enggak? Sama. Saudara, kita punya iman rasuli kita. Anak, Bapa, Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak bisa diganggu-gugat. Ada pengajaran yang berbeda yang menyesatkan. Bahwa Yesus itu manusia biasa, dia nabi. Betul. Yesus bukan dari Allah, salah. Ini ayatnya. Yesus datang dari Bapa. Saudara lihat, Yohanes 15 ayat 26. Yohanes pasal 15 ayat 26, demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ia akan bersaksi tentang Yesus. Jadi Roh Kudus itu keluar juga dari Bapa. Yesus keluar dari Bapa. Berasal dari Bapa. Roh Kudus juga keluar dari Bapa, dia datang dari Bapa. Makanya antara Yesus dan Bapa kualitasnya, Yesus dan Roh Kudus kualitasnya sama. Supaya saudara mengerti bahwa ketika saudara berdoa, saudara mengandalkan Roh Kudus, Yesus menjawabmu. Ketika saudara berdoa dengan Roh Kudus juga menjawabmu. Tidak ada perbedaan.
Makanya momen Natal ini kita memperingati Yesus dan kita percaya ketika Roh Kudus juga dalam diri kita, maka kita akan bersuka cita memperingati kelahirannya. Roh Kudus akan mendorong kamu, ayo datang. Ini momen 1 tahun 1 kali. 1 tahun bukan 2 kali, bukan 3 kali. Makanya momen 25 Desember, jangan tidak merayakannya. Haleluya. Paham ya sampai di sini ya? Nah, sekarang kita bicara Roh Kudusnya. Peristiwa penting bagaimana Roh Kudus menyertai. Kalau kemarin saya bicara tanggal 24 bagaimana Yesus menyertai peristiwa di Kana. Ya, di situ ada rumah tangga mengalami kesulitan anggur, lalu Yesus ada di situ dan dikatakan cedok air itu berikan kepada para tamu undangan. Yesus memberikan anggur yang terbaik. Anggur berbicara sukacita. Maka rumah tangga momen Natal ini jangan kehilangan sukacita. Dan tahun 2023 pun saudara menghadapi apapun keadaan orang-orang berkata, para ekonom berkata, dunia berkata krisis moneter, banyak gempa terjadi, tsunami sampai di atas 10 meter. Kalau Yesus menyertaimu, saudara tidak akan khawatir. Tetapi saya percaya bahwa peristiwa penting ini bukan peristiwa gempa. Peristiwa penting ini bukan peristiwa tsunami atau peristiwa ekonomi. Tetapi ada hal yang terpenting daripada yang terpenting, bagaimana Roh Kudus bekerja menyertai kita. Amin ya. Haleluya. Kita lihat pertama, di loteng Yerusalem. Dalam poin pertama mari kita lihat Kisah 2 ayat 4 dan 5. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4 dan 5, demikian bunyi firman Tuhan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Saudara lihat, pada waktu dijanjikan dalam kitab Yohanes, selama 3 hari pada waktu Yesus mengalami kematian dan bangkit 3 hari kemudian, saudara lihat selama 40 hari Yesus menghampiri murid-muridnya. 40 hari. Dan 10 hari kemudian Yesus berkata begini, tunggu di loteng Yerusalem bahwa Roh Kudus akan turun kepadamu. Jadi selama 43 hari mereka menunggu, Yesus menghampiri mereka ketika Yesus bangkit. Selama 40 hari Yesus menghampiri mereka dan 10 hari kemudian mereka menunggu di loteng Yerusalem. Roh Kudus turun kepada mereka. Artinya Roh Kudus yang sama adalah Roh Kudus yang hari ini juga mengurapi saudara, yang diam dalam diri kita. Itu janji. Ya, itu peristiwa di loteng Yerusalem. Jadi hanya orang-orang Yahudi, ingat ya. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4 sampai 5 ini peristiwa hanya untuk orang Yahudi, tidak buat orang Yunani, tidak buat orang-orang lain. Hanya untuk orang Yahudi. Ya. Ini diingat. Terus di dalam Kisah 3 ayat 6 dan 8, Kisah Rasul 3 ayat 6 dan 8 dampaknya. Kisah Para Rasul 3 ayat 6 sampai 8, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Petrus berkata, Ya, emas dan perak tidak ada padaku. aku tidak punya apa-apa, emas dan perak aku tidak punya. Terus? Tetapi apa yang kupunyai, Apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, Demi nama Yesus Kristus. orang Nazaret itu, Ya, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu.
ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Dan lihat, akibat atau dampak dari Petrus yang disertai Roh Kudus, perkataannya itu menentukan. Makanya saya selalu ingatkan, apakah saudara dalam Roh Kudus, dalam diri saudara? Halo? Katakan, di dalam diri saya ada Roh Kudus. Perkataanmu itu berkuasa. Kalau saudara berkata, diberkati, maka diberkati. Sekalipun krisis moneter, ini kita sudah pernah aplikasikan pada waktu masa COVID, jemaat-jemaat Tuhan diberkati, padahal orang drastis terjun bebas. Karena memperkatakan, bayangkan kalau saya sebagai gembala, iya ya kita susah. Iya ya COVID, jangan-jangan besok kamu mati. Kan bingung jemaat kalau begitu kan. Tapi saya selalu berkata, engkau sehat, engkau diberkati, jangan takut. Tetap bekerja, tetap berusaha. Sampai hari ini ada yang mati? Mohon maaf kata, ada yang meninggal? Tidak ada. Perkataanmu itu menentukan. Suamiku terbaik, istriku terbaik, anak-anakku terbaik. Jangan berkata anak bodoh. Anak tidak tahu diuntung. Kita rugi, kita bangkrut. Memang begini. Menentukan perkataanmu. Walaupun saudara-saudara yang kelihatan memang tidak bagus pemasukannya, tapi selalu saudara berkata, bangkitlah. Dikatakan berjalanlah. Berjalan. Itu dampak ada Roh Kudus dalam diri saudara. Ibu-ibu katakan, suamiku yang terbaik. Halo? Ngelihat begini. Gitu ya. Kayaknya enggak mungkin, mustahil, mukjizat. Kalau kamu terbaik, kamu sayang saya itu mukjizat. Oh, jangan begitu. Katakan tetap itu yang terbaik. Anak-anakmu anak yang terbaik. Bapak-bapaknya senyum-senyum. Haleluya. Ya. Saudara punya keyakinan bahwa Roh Kudus di dalam diri saudara menyertai perkataan saudara. Amin ya. Nah, saudara lihat. Poin kedua. Di Kaisarea. Mari kita baca Kaisarea. Di dalam Kisah Rasul 10 ayat 1. Kisah Para Rasul 10 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Petrus dan Kornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Catat, pasukan dari Italia. Terus? Ia saleh, serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah, masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Kornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau, dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Saudara lihat, ini doa orang Itali. Saudara orang Indonesia, dari suku manapun itu saudara. Saya Ambon, ada Manadonya, ada Jawanya, komplit lahir di Bali, dibesarkan di Lombok, komplit. Artinya apa? Ketika saya berdoa, didengar doanya. Betul ya? Saya ini bukan orang Yahudi ya, bukan orang Yerusalem ya. Roh Kudus pada waktu itu hanya untuk orang Yerusalem. Tetapi Kornelius orang Itali, perwira ini, dia berdoa juga didengar. Amin. Amin ya. Dia berdoa, dia didengar. Nah, dia orang Itali. Nah, saudara lihat. Perwira Itali, Kisah 10 ayat 4 dikatakan. Coba dikatakan apa? Kisah Para Rasul 10 ayat 4, demikian bunyi firman Tuhan.
Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Saudara lihat ya. Berarti setiap doa anak-anak, doa suami, doa istri, doa para pelayan, doa para hamba Tuhan itu didengar Tuhan. Ya, jangan saudara berpikir, aduh capek berdoa, nggak didengar-dengar. No, ada time-nya Tuhan, ada waktunya Tuhan, ada kairosnya untuk Tuhan menjawab. Artinya semua doa-doamu, doa makan pun didengar. Tuhan berkati makanan ini menjadi kesehatan tubuh dan jasmani saya, didengar. Apalagi doa profetik, apalagi doa syafaat didengar. Saudara lihat, kita berbicara tentang Yope. Tadi disebut Yope, betul ya? Baik, mari kita lihat Yope. Kisah 10 ayat 10. Kisah Rasul pasal 10 Sampai 16, pelan-pelan. ayat 10 sampai 16, demikian bunyi firman Tuhan. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi, tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4. Saudara lihat, terus. Binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Saudara lihat ya. Saudara mulai dari sini saya masuk. Bagaimana peristiwa Roh Kudus ini? Pertama, saudara lihat, sejak dari Yerusalem dilari loteng sampai di Kaisarea, sekarang di Yope. Saudara lihat, pada waktu di Yope ini Petrus mendapat mimpi. Ada binatang-binatang haram, dikatakan ini tidak boleh kau makan. Ya, itu aturan. Aturan Yahudi, ada binatang-binatang yang tidak boleh dimakan. Babi juga nggak boleh dimakan kalau orang Yahudi. Tapi saudara, semua keliling saudara cari. Kalau Yerusalem itu nggak boleh, orang Yahudi nggak boleh. Ya, nah saudara lihat, itu mimpi. Lalu Roh Kudus berbicara kepada Petrus. Petrus, apa yang dikatakan halal oleh Tuhan tidak boleh kau katakan haram. Makanlah. 3 kali. Petrus ini padahal di Yerusalem, dia adalah bagian dari 120 orang yang menerima Roh Kudus, tetapi pada saat Roh Kudus berbicara, dia lebih mendengar aturan daripada Roh Kudus berbicara. Ya, dia lebih mendengar aturan daripada aturan hukum haram atau najis daripada Roh Kudus yang berbicara. Makanya 3 kali. Lalu Petrus berkata begini, tetap dia tidak mau. Lalu penglihatan itu hilang 3 kali. Sudah, tidak berbicara. Kita pelan-pelan di sini. Lalu kisah 10 ayat 19. Kisah Para Rasul 10 ayat 19 sampai 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Jadi peristiwa ini Cornelius juga mendapatkan pesan supaya pergi menghampiri Petrus. Lalu diutus 3 orang. Ini hebatnya. Ya, hebatnya di mana? Saudara lihat terus. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang,
sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Aku yang menyuruh mereka, terus Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, "Akulah yang kamu cari, apakah maksud kedatangan kamu?" Jawab mereka, "Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaran seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan." Saudara lihat ya. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang pelitian itu, berkatalah Roh Kudus, ada 3 orang mencari engkau. Berbicara ini adalah berbicara kepekaan. Milikilah roh kepekaan. Seringkali Roh Kudus berbicara kepada hidupmu, kepada pribadimu, kepada hatimu. Tapi seringkali pikiranmu lebih dominan. Engkau lihat mata memandang, engkau lihat mata jasmani, saya rugi. Tetapi Roh Kudus berkata, engkau lihat minggu depan, engkau diberkati. Enggak mungkin, ini masa COVID. Enggak mungkin Tuhan, sampai detik ini 2012 aku tetap terpuruk. Tapi coba lihat, milikilah roh kepekaan. Dikatakan Petrus di sini, dikatakan, Petrus turunlah, ada 3 orang yang mencarimu. Petrus belum lihat, tapi Roh Kudus beritahu. Makanya ibunya sering kasih tahu, 2 minggu keluar dari rumah sakit. Padahal belum tahu. Engkau lihat, minggu depan, bulan depan, atau tahun ini, Tuhan akan menjawab. Kayak kemarin nubuatannya. Mulai hari ini, aku akan melakukan perkara besar dari salah seorang. Belum lihat kan, baru kemarin nubuatannya. Tapi kalau saudara lihat dalam ayat ini, kepekaan itu timbul dari hati yang taat, yang tunduk kepada otoritas sorga. Tunduk kepada Roh Kudus. Jadi kalau saudara tidak jaga hati saat saudara, itu menentukan Roh Kudus berbicara apa tidak. Makanya penting hati ini. Makanya Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Disitulah kalau bahasa lainnya menentukan hidupmu. Jaga hatimu. Supaya Roh Kudus berbicara dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari tahun ke tahun. Baik dalam keluargamu, baik di dalam usaha pekerjaanmu, maupun dalam pelayananmu. Roh Kudus sanggup melihat yang ke depan. Makanya Roh Kudus berbicara kepada Yesaya, sampaikan ada seorang wanita yang akan melahirkan, beri nama Immanuel. 700 tahun kemudian baru tergenapi. Apakah mereka tidak percaya? Percaya. Percaya. Juru selamat itu hadir. Lalu saudara, percayakah saudara kalau Roh Kudus berkata bahwa anakmu diberkati? Enggak yakin kan? Percaya? Harus yakin. Percayakah tahun depan 2023, apapun perkataan orang, apapun diagnosa orang, berkata 2003 begini-begini, tetapi kita berkata, Roh Kudus berkata bahwa engkau diberkati, percaya. Amin. Yakinlah. Harus yakin. Kalau saudara tidak yakin, bagaimana keluargamu yakin? Bagaimana anak-anakmu yakin kalau kita sendiri nggak yakin? Kalau kami sebagai hamba Allah tidak yakin, bagaimana jemaatnya? Apapun yang terjadi kami tetap yakin bahwa Roh Kudus menyertai saudara. Haleluya. Nah, bisa terjadi apabila kita menjaga hati dan jaga hidup. Makanya kalau saudara nggak jaga hati, nggak jaga hidup, Tuhan berkata kepadamu, anakku, Tuhan mau memberkatimu. Malah ketempeleng repot. Ya. Jadi jangan, kalau saudara masalah hidupmu, masalah hatimu, saudara minta ampun dulu, baru sampaikan pesan-pesan Tuhan, sampaikan firman Tuhan. Begitu, jangan saudara. Makanya saya selalu berkata, Tuhan ampuni saya. Namanya manusia, kadang perkataan, kadang perbuatan, kadang pikiran. Makanya sebelum naik mimbar ini, Tuhan ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Demikian juga WL, singer, pemain musik. Kalau saudara naik di mimbar ini, koreksi hatimu.
karena engkau melayani Raja. Bukan berarti saudara tidak punya kesalahan, semua punya, hamba Tuhan juga punya. Tapi paling bijaksananya minta ampun. Makanya kenapa kita sebelum ibadah jam 9, setengah 9, jam 8 sampai setengah 9 di tempat ini berdoa. Supaya apa? Merendahkan diri, minta ampun kepada Tuhan. Sekarang poin keempat. Ini pengajaran yang terpenting bagi jemaat untuk Natal ini dan 2023. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian jemaat. Saya rindu jemaat di tempat ini, jemaat yang diberkati. Kalau di Yerusalem, Roh Kudus turun, maka Roh Kudus yang sama turun di dalam diri kita, di tempat ini. Amin. Poin pertama. Kisah 10 ayat 24. Kisah Rasul pasal 10 ayat 24, demikian bunyi firman Tuhan. Dan pada hari berikutnya, sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Saudara lihat, di sini berbicara Kornelius. Kata welcome ini artinya dia terbuka untuk firman masuk. Dia terbuka untuk Petrus datang. Dia panggil saudara-saudaranya, dia kumpuli dalam rumah, dia menyambut firman Allah. Jadi saudara, ketika di tempat saudara, rumah saudara ada firman, mari kita berpikir seperti Kornelius. Di mana ada firman, di mana ada pujian, di mana ada penyembahan, di mana orang bersekutu, di situ Tuhan hadir menyertai. Engkau diberkati tempat itu, rumahmu diberkati. Dan saya selalu sering, terkadang di rumah saya berdoa, terkadang di tempat usaha saya berdoa. Ya, karena saya percaya ketika Kornelius ini membuka, maka apa yang terjadi? Dari lihat dalam poin kedua, 25 sampai 26. Ayat 25 sampai 26 dari Kisah Para Rasul pasal 10. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia biasa. Di dalam diri saudara ada Roh Kudus? Di dalam diri saudara ada Roh Kudus? Belajar seperti Petrus, rendah hati. Pada waktu dia disembah, jangan, aku manusia biasa. Aku manusia biasa, bukan karena saya pakai stola saudara menghormati. Memang aturan kita saling menghargai. Tetapi kita harus belajar rendah hati kepada setiap orang. Ya, ini doa yang dijawabnya seperti gini. Makanya kenapa Kornelius doanya dijawab? Ya, karena dia menyambut. Kenapa Petrus punya kuasa dengan perkataannya? Bangkit, berjalanlah demi nama Yesus. Berjalanlah. Orang yang rendah hati, orang yang dipakai Tuhan adalah orang yang rendah hati. Setuju ya? Saya akan lanjut. Setuju? Amin. Haleluya. Yang keempat. Ayat 30 sampai 33. Ayat 30 sampai 33, demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama, seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah, tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, Kornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu, segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini
di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Saudara lihat, ini poin-poin penting yang harus saudara mengerti dan memahami. Sikap hati dan merespon ketika Allah berbicara kepada kita, ketika Roh Kudus berbicara kepada kita, di dalam momen-momen Natal ini pasti Roh Kudus berbicara bagimu. Apa yang harus kau lakukan? Tidak mungkin tidak, pasti ada yang dia berbicara. Nah, Kornelius melakukan itu. Ketika Roh Kudus berbicara kepada dia, dia melangkah, dia panggil, dia utus 3 orang untuk mengundang Simon datang kepada dia. Padahal pada waktu itu Simon Petrus juga mimpi. Jadi Roh Kudus satu sisi Kornelius dijawab dan suruh mengutus supaya Petrus datang. Di satu sisi Petrus ini juga lagi bingung, apa penglihatan ini? Yang tiga kali ini apa maksudnya? Roh Kudus connectkan antara Kornelius di Kaisarea dengan Petrus yang ada di Yope. Begitu jauhnya, tetapi Roh Kudus connectkan. Jadi saudara yang ada di sini sama anakmu yang ada di luar negeri, jangan pikir kita nggak ngerti. Makanya selalu kata ibunya kepada anak-anak, apa yang kau lakukan bukan mama tidak mengerti, mama tahu. Bukan tahu dari orang, tahu dari Roh Kudus. Ketika dia berbicara, makanya nggak bisa salah sedikit. Saudara mau menjalankan aktivitas pekerjaan usahamu, kalau saudara andalkan Roh Kudus, dia akan membuat pengertian yang luar biasa. Saudara akan dibawa dalam satu kesuksesan demi kesuksesan lain. Itu bagusnya. Nah, saudara lihat, sikap hati dan merespon dengan tindakan menentukan jawaban doa. Betul ya? Sekali lagi pertanyaan saya. Kalau saudara ada Roh Kudus di dalam diri saudara, saudara harus yakin di dalam diri saudara, doamu akan terjawab. Amin. Di dalam diri saudara ada Roh Kudus? Mari kita katakan, dalam diri saya ada Roh Kudus. Setiap saya berdoa pasti dijawab Tuhan. Dalam diri saya ada Roh Kudus. Saya akan selalu melakukan kerendahan hati. Saya mau melakukan untuk menerima hal-hal yang baik dalam diri saya. Setuju ya? Saudara setuju yang poin kelima ini? Belum lihat? Setuju? Setuju poin kelima saya bagikan ini? Baik. Cara pandang. Kita akan berbicara cara pandang. Ayat 34. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Saudara lihat, di dalam poin yang pertama dari 5 ini, sekarang. Katakan sekarang. Ini sekarang ini. Aku benar-benar mengerti di dalam diriku ada Roh Kudus. Dan pada waktu itu Petrus berkata, mimpiku pada waktu 4 hari yang lalu di daerah Yope. Aku mimpi tentang hal-hal yang najis. Tuhan katakan, makan Petrus. Tidak, itu najis, tidak mungkin aku lakukan, itu hukum Yahudi. Makanlah Petrus, tidak. 3 kali tidak. Aku tidak mau melakukan hal yang najis. Petrus tidak mengerti, tetapi ketika dibawa ke rumah Kornelius di Kaisarea, baru dia katakan, sekarang aku mengerti. Saya berharap 25 Desember ini saudara berkata, sekarang saya mengerti. Katakan, sekarang saya mengerti. Ya, sekarang, bukan sekolah minggu saya ajar, tapi saudara harus mengerti dalam diri saudara. Yang kedua, melakukan apa yang benar
dan berkenan. Ketika Roh Kudus berbicara yang berkenan, yang benar, sekarang saya mengerti, saya akan melakukan yang benar dan berkenan. Dan yang ketiga adalah Roh Kudus mempersatukan orang Yahudi dengan orang Itali. Setuju? Betul ya? Dari Yope sampai di Kaisarea dipersatukan di rumahnya Cornelius, dipersatukan. Lalu Roh Kudus yang sama mempersatukan Petrus dengan, ayo sama-sama. Roh Kudus yang sama mempersatukan Petrus dengan Cornelius. Dan Roh Kudus yang sama mempersatukan orang Yahudi dengan orang Itali. Roh Kudus ya, setuju? Setuju? Pertanyaannya, kenapa saudara bertengkar? Kenapa suami dan istri saling bertengkar? Kenapa anak sama anak saling bertengkar? Kenapa jemaat sama jemaat bertengkar? Kenapa hamba-hamba Allah bertengkar? Kenapa pelayan-pelayan bertengkar? Engkau menyembah, engkau berbahasa roh, engkau memuji. Roh Kudus menyatukan orang Itali sama Roh Kudus menyatukan orang Yerusalem, orang Yahudi. Tetapi kita menyembah, memuji. Kenapa kita bertengkar? Saudara berkata, dalam diri saya ada Roh Kudus. Doa saya berkualitas, akan saya Tuhan akan jawab. Dalam diri saya ada Roh Kudus. Kenapa? Ini pengajaran. Momen Natal ini adalah momen saudara dipulihkan. Besan sama besan bertengkar. Ipar sama ipar bertengkar. Mohon maaf. Saya mau tahun 2003 saudara berjalan dengan melupakan yang di belakang. Lalu Petrus yang sudah mengenal Roh Kudus lebih dahulu berkata, sekarang aku mengerti, aku yang salah. Sekarang aku tahu Roh Kudus lebih penting daripada aturan. Kenapa tidak kau lakukan? Sekalipun engkau benar, lakukan dengan kerendahan hati. Maafkan saya. Apalagi salah. Ini yang saya mau ajarkan kepada jemaat. Makanya saya mau katakan Roh Kudus menyertaimu. Apa artinya perasaan? Jangan engkau bela perasaanmu. Belajarlah seperti Petrus ketika disembah. Jangan. Roh Kudus ada dalam dirimu. Mari kau belajar mengampuni. Belajarlah memaafkan. Natal ini jangan lewatkan hanya sebatas pohon dan lampu-lampu. Tetapi biarlah pohon dan lampu ini terang bagi hatimu. Kalau Roh Kudus menyertai, kalau Yesus menyertai untuk memulihkan umat-umat selama 3 tahun. Tetapi Roh Kudus akan memulihkan sampai saat ini. Maukah saudara dipulihkan? Jangan lewati Natal dengan hati yang kecewa. Saudara lihat, ayat ini berkata, Roh Kudus turun sama di loteng Yerusalem, Kaisarea dan Yehuda. Tolong ke 11 ayat 15 dan saya akan tutup dengan ayat yang lain. Kisah Para Rasul 11 ayat 15, demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Jadi Roh Kudus turun di loteng Yerusalem, Roh Kudus turun di rumahnya Cornelius di Kaisarea, dan Roh Kudus yang sama turun di tempat ini, memulihkan saudara dan saya. Harus terima, karena apa? Ketika Roh Kudus berbicara, ampuni, lakukan. Matius 8 ayat 20. Matius pasal 8 ayat 20, demikian bunyi firman Tuhan.
Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang Serigala mempunyai liang, dan burung mempunyai sarang, burung punya sarang. tetapi anak manusia Tetapi aku Yesus tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. tidak punya tempat di mana tubuhku. Tubuh sedang bercerai-berai, tubuh sedang gontok-gontokan, tubuh sedang silang pendapat. Yesus berkata, aku kepala tidak punya tempat, aku mau utuh, tangan, kaki, semua lengkap. Kalau saudara di dalam pribadimu masih ada silang pendapat, bagaimana Yesus? Aku tidak punya tempat di tempat ini. Kenapa? Masih ada jemaat yang berantem. Pulihkan momen Natal ini. Amin. Pulihkan. Ayat terakhir kita. Kisah 9 ayat 45. Kisah Para Rasul 9 ayat 4 sampai 5, demikian bunyi firman Tuhan. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saudara lihat, kalau saudara ditekan, dihakimi, dipukul, ditipu, dirugikan, mungkin ditonjok-tonjok. Saulus berkata, berapa banyak yang dianiaya, berapa banyak umat-umatan dibunuh oleh Saulus. Lalu Yesus hadir, Roh Kudus hadir. Saulus, Saulus, kenapa engkau aniaya aku? Barang siapa yang menganiaya gereja, dia menganiaya Yesus. Yesus pembelamu. Amin. Dan barang siapa yang menghakimi, barang siapa yang menggosipi, itu sama dengan engkau menganiaya Yesus. Karena dia minta kita sehati, rumah tangga sehati, anak-anak sehati, gereja sehati, pelayanan sehati. Karena dia sedang berkata, kepala aku ingin bersandar di tempat di mana sehati. Mazmur 133 berkata, di mana ada kerukunan, di situ berkat diperintahkan. Haleluya. Masih mau bertengkar? Halo? Saya tutup. Nah, Allah menyertai kita, momen Natal mempersatukan yang berbeda supaya 2023 doamu diterima seperti Cornelius. Mulai dari kesehatian, kesepahaman. Amin ya. Saya tidak menghakimi kan? Tidak ya? Tapi saya menuduh ya? Tidak, dua-dua tidak. Saya mau saudara diberkati. Tuhan Yesus memberkati, katakan haleluya. 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 Mari kita datang kepada Tuhan. Roh Kudus hadirlah di sini. Menawan dan suci, mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut. Roh Kudus manis dan lembut.
sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasamu, bekerjalah ya Roh Kudus, berkaryalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini. mari Bapa, Pribadi yang menawan dan suci. inilah kami Tuhan. Roh Kudus pulihkan hati kami. Mengerti hati, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus manis dan lembut, Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dan kuasamu, bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku, bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidup. Oh, bekerjalah Roh Kudus, lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur Tuhan, bahwa Engkau Bapa yang baik, Bapa yang memberkati, Bapa yang mengurapi setiap kami. Di dalam momen Natal ini Tuhan, biarlah segala sesuatu kami mau dipulihkan. Kami mau dipulihkan secara total Tuhan. Apa yang di belakang kami tinggalkan. Kami mau melihat tahun 2023 ini adalah tahun di mana kami hidup dalam kemenangan. Roh Kudus, Roh yang memulihkan. Roh Kudus, Roh yang mengampuni. Roh Kudus, Roh yang setia. Roh Kudus, Roh yang mengasihi. Sebabnya kami mengasihi-Mu Tuhan. Ketika kami mengasihi Engkau, kami juga mengasihi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya undang kita bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah kita siang hari ini. Besar anugerah-Mu,
Kami mengucap syukur Tuhan, akhir daripada ibadah ini semua campur tangan-Mu. Biarlah momen Natal ini kami saling memaafkan. Momen Natal ini kami saling memperhatikan. Damai sejahtera Allah menyertai kami semua. Roh Kudus menyertai kami. Yesus menyertai kami. Bapa menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Segala sesuatu kami akan mengakhiri tahun ini dengan penuh sukacita. Dan kami percaya kemenangan terjadi. Sehingga tahun 2023 kami melihat dengan kemenangan demi kemenangan. Itu semua karena Tuhan. Angkatlah kedua belah tanganmu, terimalah berkat Bapa Sorgawi. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pendidikan anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah ladang-ladangmu. Apa yang engkau kerjakan lewat tanganmu akan dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah, Tuhan selalu menuntunnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan haleluya. Haleluya.